Halo semuanya, bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia, melanjutkan latihan soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 9. Berikut ini nomor 31 sampai dengan 50. Semoga bermanfaat. 31. Amanat yang terdapat pada kutipan tersebut adalah: Ilham tersenyum bahagia dan terharu. Ia tidak menyangka memiliki sahabat yang baik seperti Andi. Selama ini, sebagian besar kawannya selalu menghindar darinya hanya karena ia keturunan non-pribumi. Akan tetapi tidak dengan Andi. Ilham dapat merasakan pertemanan yang berbeda. Akan selalu hadir di sampingnya ketika ia mendapat sebuah kesulitan. Amanat yang tepat seharusnya A. Jangan melanggar hak orang lain, ini tidak sesuai ya. Jangan membedakan ras dalam memilih teman, seharusnya ini. C. Dalam berteman diperlukan seleksi ketat, tidak sesuai. Sesama teman harus saling menolong. Jadi yang paling tepat seharusnya memang yang B. Di sini ada kalimat, selama ini sebagian besar kawannya selalu menghindar darinya hanya karena ia keturunan non-pribumi, akan tetapi tidak dengan Andi. Jadi yang B. (32) Latar pada cerita tersebut adalah orang-orang masih duduk berkumpul di teras masjid. Seorang takmir yang juga ikut nimbrung dengan pujian penuh kebahagiaan bercerita tentang sedekah Pak Aris. Pada mulanya Pak Aris memang pelit, namun kini ia ingin berkurban pada hari raya kurban. Hanya Pak Aris satu-satunya warga yang memberikan sapinya. Selain itu, hewan yang dikurbankan kadang hanya 3 ekor kambing. Ada yang urunan, tetapi Kurnia selalu memberikan kambing ternaknya untuk kurban pada hari raya. Di sini kelihatan sekali pada kalimat nomor 1, orang-orang masih duduk berkumpul di teras masjid. Jadi latarnya jelas, ini yang A, di teras masjid. (33) Kalimat yang membuktikan latar waktu. Kita lihat bersama. Sambil setia menyusuri jalan setapak yang terasa kian melangkah, kian panjang saja kelihatannya. Tenggorokannya kering seolah butir pasir tersebar di dalam sana. Dalam benaknya ia bertekad tak ada menyerah. Ia ingin sekolah, belajar berteman dan mewujudkan cita-cita yang suatu hari ingin menjadi orang yang berguna untuk orang tuanya dan negara tercinta. Ia ingin menjadi seorang guru dan ia tahu hanya dirilah yang dapat mengubah nasib. Ia tak mau menyalahkan ayahnya yang pergi membawa uang sekolah atau teriknya matahari hari ini. Ini teriknya matahari hari ini berarti latar waktunya adalah siang hari. Jadi ini bukti yang menunjukkan latar waktu. Kalau kalimat nomor 1 ini tidak ada. Nomor 3 dalam benaknya ia bertekad juga tidak ada. 5 untuk orang tuanya tidak. Jadi yang benar adalah D. 34. Majas yang digunakan pada kutipan cerpen di atas. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Nah ini Gunung Beser marah, berarti jelas majas personifikasi. Benda mati bisa berbuat seperti benda hidup.
Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkeran itu tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi Gunung Beser tetap akan marah apabila dibuka. Kenapa kakek menyetujui? Mereka berjanji akan membuka sampai perbatasan kaki gunung saja. Nah, di sini kaki gunung juga majas, yaitu majas metafora. Berarti ada dua majas ini ya, yaitu personifikasi dan metafora. (35) Penulisan kata yang tidak tepat. Perselisihan antar penduduk. Nah, ini langsung kita temukan antar penduduk harusnya digabung ya, antar penduduk. Mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser. Nah, Gunung Beser ini harusnya ditulis menggunakan huruf kapital untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit yang mendukungnya. Jadi jelas di sini jawabannya A, antar penduduk dan Gunung Beser. (36) Makna kata centeng-centeng. Akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu tidak bisa kembali. Makna kata centeng-centeng di sini kalian sudah paham pasti, yaitu tukang pukul bayaran. Isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah Vira dan Lila pun segera menuju rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Vira langsung memeluk tubuh Sinta yang kaku. "Sinta, jangan pergi. Aku masih butuh kamu, Sin," ujar Vira dengan air mata yang terus mengalir. Hatinya sedih karena belum sempat meminta maaf. "Sabar, Vir, sabar. Kamu harus ikhlas," ucap Lila menenangkan Vira. Isi tersiratnya, Sinta ditinggalkan sahabatnya Vira. Ini terbalik, yang meninggal adalah Sinta ya. Vira ditinggalkan oleh Sinta untuk selama-lamanya. Di sini ya, memeluk tubuh Sinta yang kaku, berarti Sinta sudah meninggal ya. Jadi yang benar B. Vira menenangkan Lila. Tidak tepat, Vira dan Lila menghadiri acara pemakaman, tidak ada yang menunjukkan itu. 38. Kalimat di atas cocok untuk menggambarkan seseorang yang "Aku telah menghabiskan waktu 1 jam yang terakhir itu dengan kecemasan dan kegelisahan yang memadat." Ini A, menanti sesuatu disertai perasaan tidak pasti. Ini cocok ya. Menanti sesuatu yang sudah pasti tidak cocok karena di sini dengan kecemasan dan kegelisahan yang memadat. Menanti sesuatu dengan perasaan sedih, di sini cemas, gelisah, agak berbeda ya dengan sedih. Mengakhiri ujian dengan perasaan khawatir. Di sini saat khawatirnya pada saat ini ya, aku telah menghabiskan waktu 1 jam yang terakhir itu ya, dengan kecemasan dan kegelisahan yang memadat. Jadi sebenarnya gelisah dan cemasnya itu dalam 1 jam akhir ini, bukan mengakhiri ujian ya. Jadi yang paling tepat yang A. (39) Akibat konflik kutipan cerpen di atas adalah suatu hari di hutan lindung di Amerika Serikat ada 2 binatang yang selalu berteman bernama Bee, lebah, dan Bear, beruang. Mereka selalu bekerja sama untuk mencari makan. Bear menunjukkan letak
bunga yang terdapat nektarnya dan bee akan membuat madu untuk bir. Sebab itu mereka berteman. Bee mempunyai cadangan madu yang banyak untuk bir karena hari itu bir berulang tahun. Karena hadiah ulang tahunnya berupa kejutan, bee berpura-pura menusuk hidung bir yang sedang tidur. Bir langsung marah dan menjatuhkan sarang burung sampai telur pecah. Ia juga menginjak-injak kebun wortel punya rabbit, kelinci, bahkan mencakar-cakar pohon dengan kuku-kukunya yang tajam. Akibatnya ini terlihat pada kalimat-kalimat terakhir ini ya. Lingkungan sekitar rusak karena kemarahan bir. Ya, ini sesuai ya. Bee mempunyai cadangan madu yang banyak, bukan? Hadiah ulang tahun harus berupa kejutan, tidak sesuai. Bir mencakar pohon hingga roboh juga tidak sesuai. Jadi yang benar adalah A. Sebab konflik pada kutipan cerpen di atas. Jadi yang menyebabkan adanya konflik. Sus, kok Camat nggak pernah main lagi ke sini? Dia marah ya? Tanyaku. Cici mau tahu aja, ujar Susi sambil cekikikan. Ince dan Susi lalu berbisik-bisik yang membuat aku kesal sendiri. Apa sih yang lucu? Aku cuma tanya si Camat kemana kok. Memangnya aneh? Sewotku. Cici marah, kamu naksir Camat ya? Hahaha, ujar Ince. Mereka lalu tertawa terpingkal-pingkal yang akhirnya membuatku benar-benar marah. Saat itu juga ku dekati Ince dan berkelahi dengannya. Susi dan Evi berteriak-teriak mencoba melerai kami. Di sini yang berkonflik adalah aku dan Ince ya. Ini berkelahi. Penyebabnya adalah tokoh aku mengajak berkelahi Ince tidak pas. Susi menanyakan keberadaan Camat. Ini juga tidak pas. Tokoh aku tersinggung karena dituduh naksir Camat, ini ya, tersinggung. Jadi yang benar adalah C. (41) Makna ungkapan membanting tulang. Ini di mana-mana ada atau sudah kamu ketahui ya. Kalian ketahui membanting tulang adalah artinya bekerja keras. Raja Siang baru bangun dari tidurnya. Dia melangkah sambil membawa keranjang makanan. Saya pikir ini soal yang mudah. Jadi jawaban yang benar adalah D. 42. Makna pernyataan hati Dian pedih bagai teriris sembilu. Hati Dian pedih bagai teriris sembilu melihat ayahnya dengan keriput kulit tuanya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Dian merasa sedih. Ya, hati Dian sakit. Ini masih bermakna kias. Hati Dian sakit ya, berarti belum mengartikan. Dian merasa galau, kurang pas. Dian teriris sembilu juga tidak tepat. Yang benar adalah A. Dian merasa sedih. Hati Dian pedih bagai teriris sembilu. Ini makna yang bukan dalam arti sebenarnya atau mengandung majas ya. 43. Isi yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut. Seperti yang sudah seharusnya, pada hari baik itu saya mati, kata seorang sahabat dalam sebuah sajaknya yang maha indah. Kita semua ini turis yang dibekali karcis 2 jurusan. Dan tentunya, pikir saya, kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri mewawancarai orang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran maju ke pengadilan terakhir yang entah kapan dilaksanakan,
Naluri saya mendadak menyembul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang. Dan alhamdulillah ketemu seorang suci malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Isi yang sesuai, kita menunggu giliran kematian, kurang sesuai. Semua orang pasti akan menghadapi kematian. Kita harus berserah diri pada Tuhan. Kita harus siap menghadapi kematian. Ini yang paling sesuai di sini, dan tentunya pikir saya kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Jadi semua orang harus siap menghadapi kematian. Jawaban yang benar D. 44. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah: seperti yang sudah seharusnya pada hari baik itu. Jadi ini sama dengan tadi teksnya ya. Pertanyaan yang sesuai, siapakah yang membelikan karcis kepada tokoh tersebut? Tidak ada jawabannya di situ. Kapan tokoh tersebut maju ke pengadilan terakhir? Juga tidak terdapat di situ. Apa profesi tokoh pada kutipan cerita tersebut? Di sini kelihatan ada ini. Saudara tahu saya wartawan sebuah majalah berita. Jawabannya adalah wartawan. Jadi yang C ya. Profesinya adalah seorang wartawan. Mengapa tokoh pada kutipan cerita tersebut mendekati seorang suci? Tidak terdapat jawabannya di situ. (45) Kalimat ekspresif yang dapat melengkapi bagian rumpang. Waktu yang begitu singkat itu tak cukup untuk mengungkap teka-teki yang masih mengungkung kebenaran yang masih tersembunyi. Banyak sungguh yang perlu ditanyakan. Lebih banyak pula yang perlu dijawab. Sekokoh karang di lautan lepas yang tiap waktu dihantam ombak ganas. Kadang angin monsun yang berhembus dahsyat tak menggoyahkan dirinya. Namun, sebagai manusia, ia juga mempunyai titik lemah. Yang paling tepat, yang sesuai dengan kalimat sebelum maupun sesudahnya, kita lihat kemampuannya tanpa batas. Coba, lebih banyak pula yang perlu dijawab. Kemampuannya tanpa batas sekokoh karang. Di sini ada kata-kata sekokoh karang. Jadi kurang sesuai ya. Tubuhnya cadas. Nah ini tubuhnya bagai cadas, sekokoh karang di lautan lepas. Ini sesuai ya. Dia membisu 1000 bahasa, tidak sesuai, tenaganya habis terkuras. Jadi yang paling sesuai adalah tubuhnya bagai cadas, ya, sekokoh karang ya. Jadi pas. 46. Kalimat ekspresif untuk mendeskripsikan latar waktu. Tika memiliki hobi menulis. Ia ingin menulis cerpen yang mengisahkan seorang pemulung tua yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Pada suatu hari, pemulung tadi sedang menarik gerobak tuanya yang syarat dengan barang-barang rongsokan. Peluhnya bercucuran dan tenggorokannya terasa kering. Ya. Sementara itu suasana lalu lintas sangat ramai dan bising. Dari kejauhan terdengar suara azan zuhur berkumandang. Ya, ini siang hari ya. Matahari terang benderang di belahan bumi timur. Kalau ini bumi timur tidak pas waktu pagi, sedangkan di sini siang ya. Matahari bangun dari tidurnya juga kurang pas. Matahari bersinar menerangi bumi, kurang ekspresif. Matahari menancap tinggi di langit biru. Di sini ini tadi sedang menarik.
Peluhnya bercucuran, jadi panas ya siang hari terik. 47. Nilai moral yang terdapat pada kutipan cerita tersebut. Aris pulang sekolah sendirian. Joni, teman satu kampung dengan Aris, tidak masuk. Menurut teman satu kelas, Joni sakit. Sepulang sekolah, rencana Aris mau menjenguk Joni di rumah sakit. Sesampainya di pertigaan, Aris melihat anak-anak SD bergerombol, suaranya gaduh. Bahkan sekali-kali terdengar teriakan. Aris mendekati gerombolan tersebut. Nampak seseorang sedang menangis di tengah gerombolan. Ada apa? Tanya Aris. Itu Kak, teman saya ketabrak motor. Motornya kabur ke sana, jawab seseorang menunjuk ke suatu arah. Ya udah, ayo kita bawa ke puskesmas, ujar Aris sambil membopong anak tersebut. Anak yang lain mengikuti dari belakang. Nilai moralnya A. Mencari bantuan, kurang pas. Menjenguk orang sakit bukan menolong orang yang terkena musibah. Seharusnya ini ya, di sini. Ya udah, ayo kita bawa ke puskesmas. Jadi menolong orang yang terkena musibah. 48. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri resolusi pada kutipan cerita tersebut. Maksudnya untuk mengakhiri cerita ya, atau resolusi. Namun saat serigala hendak melahapnya, ayam jantan berkata, "Hai, aku mohon berdoalah dahulu sebelum kau makan." Serigala menunda keinginannya melahap ayam jantan. Bagaimana cara berdoa? Katakan padaku, kata serigala kebingungan. Manusia melipat tangannya di dada saat berdoa, kata ayam jantan. Serigala pun melipat tangan di dadanya. Saat serigala menutup matanya, dengan cepat ayam jantan itu terbang melarikan diri. Kalimat untuk mengakhiri harusnya tolong, teriak ayam jantan, aku dikejar serigala, kurang pas. Karena terlalu lama menutup mata, serigala pun tertidur pulas, tidak pas. Maka selamatlah ayam jantan dari cengkeraman serigala. Karena serigala berdoa menutup mata sehingga ayam jantan terbang ya, melarikan diri. Jadi yang C. 49. Konflik kutipan cerpen tersebut adalah: pada suatu hari aku berminat untuk berjumpa dengan seorang sahabat. Aku ingin menceritakan masalah yang sedang kuhadapi. Ketika sedang berada di jalan, di bagian samping jalan ujung trotoar, aku melihat sebuah dompet berwarna coklat. Aku mengambil dompet tersebut, kemudian membuka dan melihat isinya. Di dalam dompet terdapat ada SIM, KTP, dan beberapa surat penting, buku tabungan yang isinya sangat banyak, sejumlah uang, dan sebuah kartu kredit. Dalam pikiran sempat terbersit keinginan untuk menggunakan isi dari dompet tersebut. Namun aku berubah pikiran dan harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Beberapa saat setelah aku pulang dari temanku, aku pun mengembalikan dompet tersebut, mencoba mencari alamat pemilik yang ada di KTP. Konfliknya, ini konflik aku di sini. Dalam pikiran sempat terbersit keinginan untuk menggunakan isi dompet, tapi kemudian dia mengembalikan. A. Tokoh aku ingin menggunakan isi dompet, tetapi kemudian berubah pikiran. Jadi konflik itu pertentangan masalah ini pada tokoh aku, yaitu dia ingin menggunakan isi dompet tetapi kemudian berubah pikiran akan mengantar pada pemiliknya. B. Tokoh aku membuka isi dompet dan berniat menggunakan isi dompet. Ini kurang sesuai ya. Di sini pertentangannya ingin menggunakan atau mengantar pada pemiliknya ya. Tokoh aku berniat menceritakan masalah, kurang pas. Tokoh aku mengembalikan dompet, tidak. 50. Komentar yang tepat.
terhadap unsur intrinsik kutipan cerpen tersebut adalah: hujan turun dengan lebat, para tamu berlarian, tenda-tenda kecil roboh dan terbang di bawah angin. Cuaca makin tak karuan, tenda besar terguncang-guncang keras. Tiba-tiba sebuah tenda kecil terbang menghantam tenda besar itu. Tenda besar itu pun roboh. Sebagian terpalnya melambai-lambai dimainkan angin. Kain tenda itu pun terus berkibaran, bagai layar kapal yang tiangnya patah diterjang badai. Penggambaran watak tokoh sangat baik. Ini tokohnya tidak jelas sehingga kurang pas ya. Cerita mengambil tema kehidupan masyarakat kelas bawah, tidak menunjukkan itu sehingga komentarnya tidak pas. Latar suasana digambarkan dengan baik sehingga pembaca seakan melihat dan merasakannya sendiri secara langsung. Ini harusnya yang C ya. Alur cerita berjalan lambat. Pada kutipan ini sebagian besar atau hampir seluruhnya ini ya, menggambarkan suasana saat itu, saat hujan turun dengan lebat, bagaimana tamu berlarian, tenda kecil roboh dan sebagainya. Ya, anak-anakku yang hebat-hebat, demikian tadi latihan soal nomor 31 sampai dengan 50. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua. Terima kasih.